biasa dong. Oke adik-adik, sebelum kita mulaikan ibadah Petra Kids kita pada sore hari ini, mari kita berdoa, nanti kakak Cinta yang memimpin kita dalam doa. Oke adik-adik, bersikap sempurna karena kita akan menghadap kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu buat kami semua. Dari pagi hingga sore hari ini kami kembali beribadah kepadamu. Tolong berkati ibadah ini agar dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Inilah doa anakmu, sempurnakan yang kurang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, mari kita sama-sama bangkit berdiri ya. Oke, kita memuji Tuhan bersama-sama. Sebelum kita lanjut memuji nama Tuhan, kita yel-yel dulu ya. Oke. Oke, kita yel-yel Petra Kids. Petra Kids, yeah! Petra Kids, yes, yes, yes! Sekarang satu kali lagi. Oke. 1, 2, 3. Petra Kids, yeah! Petra Kids, yes, yes, yes! Haleluya, haleluya!
kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita lebih dalam lagi menyanyi dan memuji nama Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta
mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang akan diberitakan Tuhan bisa menjadi berkat, bisa jadi pendoban di hati kami dan pikiran kami Tuhan. Tuhan berkati juga nanti yang memberitakan firman-Mu Tuhan, biar apa yang dia akan sampaikan itu semua dari Kau Tuhan. Dalam nama Yesus, Indo anakmu, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Irvin. Oke, terima kasih buat WL dan tim musik. Oke, shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar semua? Puji Tuhan, Kak Kevin percaya adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, diberkati dan luar biasa. Oke, hari ini Kak Kevin mau bagikan firman buat adik-adik semua. Yang Kak Kevin ambil itu di Mazmur 17. Oke? Mazmur 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Adik-adik di rumah yang punya Alkitab fisik atau punya handphone yang ada Alkitabnya boleh dibuka, silahkan. Kita sama-sama baca deh. Di Mazmur 17 ayat 1 sampai ayatnya ke-8. Oke, sudah semua dapat adik-adik di rumah? Kita baca ya sama-sama. Mazmur 17 ayat yang pertama. Judul perikopnya, diburu dengan tak bersalah. Ayat pertama, doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Ayat 3, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Ayat keempat, tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Ayat yang kelima, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Ayat yang keenam, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Selingkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Ayat yang ketujuh, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Ayat ke-8, ayat yang terakhir, peliharalah aku seperti biji matamu. Pelihara aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Wow. Ayat yang ke-8 Kak Kevin yang garis bawahi buat adik-adik. Kak Kevin ambil temanya itu biji mata Tuhan. Kita ada biji mata Tuhan adik-adik. Biji mata adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Bahkan jadi anggota tubuh Kristus. So, jangan biarkan dirimu untuk melakukan hal-hal yang jahat, karena engkau berharga di matanya. Engkau menjadi anggota buat dia, anggota tubuh Kristus. Oke, poin-poin yang Kevin mau bagikan buat adik-adik semua. Jika kita adalah biji mata Tuhan, maka poin yang pertama, kita sangat berharga di mata Tuhan. Sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Ketika kita mengerti kita adalah biji mata Tuhan, maka hal yang paling harus kita ketahui sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita sangat berharga dan sangat-sangat disayanginya. Sangat-sangat disayangi, sangat berharga di mata Tuhan. Wow, itu luar biasa loh adik-adik. Tuhan menganggap kita berharga, sangat disayangi. Kita seperti biji matanya, anggota tubuhnya. Begitu juga dengan adik semua di rumah. Bagaimana adik-adik semua yang punya tubuh lengkap, bagaimana adik-adik semua bisa berjalan, bisa memegang, bisa melihat. Itu melakukan satu hal-hal yang berharga yang adik-adik punya. Oke, yang kedua, kita bagian utama dalam Tuhan. Bagian utama dalam Tuhan. Biji mata itu bagian utama adik-adik. Tanpa mata kita tidak bisa melihat. Jadi jangan pernah merasa diri kita adalah orang-orang yang tertolak atau tak dianggap. Itu cuma kata dunia, tapi ingat kata Tuhan sangat jauh berbeda. Kata Tuhan, kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah biji mata adik-adik.
hal yang sangat berharga dan sangat disayangi Tuhan. Yang ketiga kami mau bagikan buat adik-adik semua, kita dilindungi oleh Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Biji mata itu hal yang paling dilindungi. Kenapa? Dari biji mata kita bisa melihat semuanya. Kita bisa melihat apapun. Tapi ingat, ada kelopak mata yang melindungi biji mata kan? Sebelum kita melihat, ada kelopak mata yang melindungi biji mata. Kalau kemasukan debu atau kemasukan apapun, pasti akan berkedip. Kenapa? Supaya adik-adik sadar gitu, bahwa ada yang melindungi, supaya ini tidak terkena bakteri atau apapun. Itu biji mata. Bagaimana dengan kita, adik-adik di rumah? Bagaimana dengan kita, begitu pun Kak Irvin, yang sangat berharga di mata Tuhan gitu. Mata adalah organ tubuh yang dipakai untuk melihat. Ketika kita melihat sesuatu yang indah, maka akan menghadirkan rasa senang dalam kehidupan kita. Tapi jika kita melihat sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, maka ingat adik-adik, akan menghadirkan rasa sedih dalam kehidupan kita. Oke? Jadi apa yang kita lihat itu mempengaruhi apa yang ada di hati kita. Jadi adik-adik di rumah tolong untuk hati-hati dalam hal apa yang kalian lihat, apa yang kalian tonton, apa yang kalian baca. Itu harus hati-hati dan perlu juga pengawasan dari orang tua. Apalagi di umur-umur kalian yang masih kecil. Dan saya juga minta kerjasama orang tua di rumah untuk mengawasi anak-anaknya dari apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca. Jangan sampai apa yang mereka lihat itu bisa mempengaruhi diri mereka gitu. Buat mereka jadi orang pemberontak, membuat mereka yang jadi orang yang tidak mau dengarkan. Kak, film yang saya tonton Kak, filmnya itu pukul-pukulan Kak. Film yang saya tonton itu Kak, filmnya Kak tentang cinta-cinta. Oh jangan, hati-hati. Kalau kalian belajar tentang itu, kalian ingat, itu akan mempengaruhi diri kalian gitu. Makanya lihat perhatikan apa yang kalian tonton, apa yang kalian baca, apa yang kalian lihat. Perhatikan baik-baik di rumah. Begitupun juga orang tua, saya minta kerjasamanya buat anak-adik di rumah semua untuk diperhatikan anak-anaknya. Apalagi di umur yang masih kecil seperti itu. Itu rentang loh. Oke? Poin yang terakhir yang Kevin mau bagi buat adik-adik semua. Belajar untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Belajar untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Kadang-kadang kita lihat diri kita melihat orang lain itu, baiknya ini orang, jeleknya sifatnya ini orang. Tapi ingat, Tuhan tidak melihat seperti itu. Tuhan melihat yang lain gitu. Ada satu hal yang paling berharga dalam dirinya, walaupun yang kita lihat itu, orang ini jelek pribadinya Kak. Orang ini nakal orangnya Kak. Orang ini tidak mudah kedengaran Kak. Ingat, Tuhan tidak melihat seperti itu. Tuhan tahu anak ini punya suatu hal yang luar biasa dalam dirinya. Cuma yang membuat hal itu terjadi dalam kehidupan mereka adalah mereka tidak menerima. Mereka tidak menerima apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mau menerima, mereka tidak mau berdamai dengan diri mereka. Tapi ingat, Tuhan melihat semuanya itu dalam hati mereka. Dalam hati kita masing-masing. Dalam hati semua manusia. Oke? Jadi hati-hatilah gitu, belajarlah adik-adik untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Walaupun tidak gampang Kak, susahnya Kak kalau mau lihat apa yang Tuhan lihat Kak. Bukan berarti kau harus bertemu Tuhan dulu baru kau bilang melihat, tidak. Melihat apa itu tidak. Tapi belajarlah dari firman Tuhan ini, firman Tuhan yang kalian baca di rumah. Ingat, firman Tuhan yang kalian baca di rumah itu mengajarkan adik-adik semua apa yang Tuhan lihat buat kita, apa yang Tuhan tanamkan buat diri kita, apa tujuan Tuhan dalam diri kita. Jadi jangan pernah merasa ilfil, jangan pernah merasa diri kalian tidak berharga, tidak punya apa-apa dalam diri kalian. Tidak, Tuhan melihat sesuatu hal yang luar biasa dalam diri kalian semua, begitupun Kak Irvin, begitu semua kita yang ada di rumah maupun yang ada di dunia ini. Kita lahir di dunia punya tujuan masing-masing adik-adik. Jadi jangan pernah merasa diri kalian tidak berharga.
Kalian punya Tuhan yang menganggap kalian seperti biji mata Tuhan. Suatu hal yang paling berharga, suatu hal yang dimilikinya, suatu hal yang sangat-sangat disayanginya, suatu hal yang dijaganya. Jadi, jangan pernah ya adik-adik di rumah merasa kalian tidak layak, merasa kalian tidak menerima diri kalian. Karena ingat Tuhan selalu berkata sama kalian, engkau adalah anak yang kusayangi, engkau adalah anak yang berharga bagiku. Jadi jangan pernah merasa diri kalian tidak berharga, adik-adik. Sekalipun mungkin dunia menolak kalian, dunia menolak kita, dunia menolak kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah menolak kita. Begitupun adik-adik di rumah. Oke? Kevin mau bagikan juga ayat di Zakaria 2 ayat 8. Adik-adik boleh buka ayatnya di ayat Zakaria 2 ayat 8. Zakaria 2 ayat 8. Oke, sudah dapat semua adik-adik? Zakaria 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Wow. Siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Ketika si jahat menyerang kita, ketika iblis berusaha menyerang kita, ingat dia adalah pembela kita. Dia siapa? Tuhan Yesus dong. Dia siapa? Tuhan Yesus. Ingat, ketika seseorang ingin menjamah kita, panah api sejahat, ingin menyerang kita, dia adalah pembela kita. Tuhan Yesus sendiri adalah pembela kita, adik-adik. Karena apa? Dia menganggap kita seperti biji matanya. Bukan menganggap sih, miliknya dia. Miliknya yang paling berharga. Biji matanya. So, jangan pernah gitu, adik-adik menganggap adik-adik semua tidak berharga. Kalian berharga, sangat berharga, adik-adik. Bukan sudah ditebus dengan darah yang mahal loh. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke dunia. Buat adik-adik dan saya dan kalian tentunya. Oke? Ingatlah itu adik-adik bahwa kita adalah biji mata Tuhan yang sangat berharga buat Tuhan terutama dan sangat dimilikinya. Jadi jangan pernah merasa tidak dimiliki ya. Oke? Kita sangat berharga di mata Tuhan. Jadi jangan sia-siakan apa yang Tuhan lihat berharga. Kita sangat berharga di mata Tuhan, jadi jangan sia-siakan apa yang Tuhan lihat berharga buat Anda dan saya. Buat adik-adik di rumah, jangan sia-siakan itu adik-adik. Jangan pernah sia-siakan. Anda sangat berharga adik-adik. Itu pun kayak Kevin. Oke, mungkin itu yang Kevin bisa bagikan buat adik-adik semua. Jadi, ingat ya, biji mata Tuhan adalah suatu hal yang paling berharga buat kita. Jadi jangan menganggap kita tidak berharga di mata Tuhan. Kita sangat berharga adik-adik. Saya panggil tim pemusik dan WL. Kita nyanyikan lagu ini. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah meninggalkan dari kasih-Mu. Lewat lembah
Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Coba kita nyanyikan lagi dari awal. Sama-sama kita nyanyikan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau tinggalkan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Yes, Tuhan. Benar ya Yesus. Hanya Engkau tinggal dalam Engkau saja Tuhan kami tenang ya Bapa. Tidak tempat lain Tuhan selain Engkau ya Yesus. Tuhan, Kamu selesai berkata-kata ya Roh Kudus. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu menunjukkan firman buat anak-anak ini Tuhan. Biarlah firman ini ya Bapa bisa tertanam hati anak ini Tuhan, bertumbuh, berakar dan berbuah banyak. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menunjukkan firman ini kepada anak-anak ini. Kamu terbatas Tuhan. Yang percaya Roh Kudus bahwa Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa, biarlah Tuhan hanya Engkau bertata beracara kepada anak-anak ini. Menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus memberkati ke depan mereka Bapa. Ini adalah doa Yesus Kristus Tuhan, dengan segala keadaan hati kami berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya kita menutup ibadah ini. Sampai jumpa minggu depan.